Pada zaman dahulu, di tanah Aceh yang subur dan penuh legenda, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Negeri Alas. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang dikenal luas karena kebijaksanaan dan ketajaman pikirannya. Ia adalah pemimpin yang dicintai rakyat, penentu keadilan yang tak pernah goyah. Namun, suatu hari yang tenang, sang raja duduk termenung di atas singgasananya yang megah. Sorot matanya kosong, seakan pikirannya mengembara jauh melampaui dinding istana. Sang permaisuri yang bijak menyadari kegelisahan itu, lalu bertanya dengan lembut tentang apa yang mengganggu benak suaminya. Sang raja pun mengungkapkan kekhawatirannya. Meski telah lama memimpin, ia belum juga dikaruniai keturunan yang kelak bisa meneruskan tahtanya. Kekosongan inilah yang membuat hatinya gundah. Mendengar itu, sang ratu tak tinggal diam. Ia memanjatkan doa-doa penuh harap kepada Yang Maha Kuasa, memohon anugerah seorang anak yang kelak akan menjadi penerus kerajaan. Doanya terkabul. Tak lama kemudian, ia mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kegembiraan menyelimuti seluruh kerajaan. Sang bayi diberi nama Pangeran Ahmad Mud. Untuk menyambut kelahiran sang putra mahkota, sang raja mengadakan pesta yang luar biasa megah. Seluruh rakyat, dari yang terpandang hingga kaum jelata, diundang merayakannya. Uniknya, bukan hanya manusia yang diundang, semua makhluk di kerajaan, termasuk hewan-hewan yang tinggal di hutan dan lautan, turut diundang sebagai tamu kehormatan. Suasana pesta dipenuhi nyanyian, tarian, dan tawa sukacita. Namun takdir berkata lain. Saat Pangeran Ahmad Mud genap berusia 10 tahun, sang raja wafat secara mendadak. Karena sang pangeran masih terlalu muda untuk memimpin, tampuk kekuasaan sementara diserahkan kepada pamannya. Sayangnya, sang paman bukanlah pemimpin yang bijak seperti ayahnya. Ia dikenal kejam, haus kekuasaan, dan semena-mena. Dalam waktu singkat, ia mengusir Ahmad Mud dan ibunya dari istana, membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan keterasingan. Tahun-tahun berlalu dalam kesederhanaan. Pangeran Ahmad Mud tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, rajin, dan rendah hati. Suatu hari, ia pulang dari memancing dan memberikan seekor ikan kepada ibunya. Ketika sang ibu membelah ikan itu, mereka dikejutkan oleh penemuan yang tak terduga, sebuah bongkahan emas tersembunyi di dalam perut ikan tersebut. Mereka pun bersyukur, karena emas itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan bahkan membantu sesama. Kedermawanan Ahmad Mud menjadi buah bibir. Cerita tentang kemurahan hatinya sampai ke telinga sang paman di istana. Dengan niat licik, sang paman memanggil Ahmad Mud dan memberinya tantangan. Jika mampu mengambil kelapa gading dari tengah laut yang berbahaya, maka tahta akan menjadi miliknya. Namun jika gagal, sang paman akan tetap berkuasa selamanya. Ahmad Mud menerima tantangan itu dengan hati mantap. Ia berlayar menuju laut yang dikenal angker, dijaga oleh 3 makhluk buas yang menakutkan. Ketika tiba di tengah lautan, ketiga makhluk itu segera menghadangnya. Namun, begitu melihat wajahnya, mereka tertegun. Rupanya mereka adalah makhluk yang pernah diundang ke pesta kelahiran Ahmad Mud oleh sang raja dahulu. Mereka mengenali sang pangeran dan marah mendengar penderitaan yang ia alami. Alih-alih menyerang, ketiganya memutuskan untuk membantunya. Dengan kekuatan mereka, kelapa gading berhasil diambil dan dibawa pulang ke istana. Saat Ahmad Mud menyerahkan kelapa gading itu, sang paman terdiam. Hatinya terguncang melihat keberanian dan ketulusan keponakannya. Ia menyesali kesalahannya dan dengan tulus menyerahkan tahta kepada Ahmad Mud. Sejak saat itu, Pangeran Ahmad Mud memimpin Negeri Alas dengan kebijaksanaan yang diwarisinya dari sang ayah. Sementara pamannya memilih menjalani hidup sederhana sebagai rakyat biasa, meskipun telah dimaafkan oleh sang pangeran.